Tempat bayang di pagi hari, pagi baru saja membuka matanya. Udara masih basah oleh embun semalam, dan langit menggantungkan cahaya yang malu-malu di sela pepohonan. Di halaman sebuah rumah sederhana, 4 ekor kucing berkumpul. Mereka tidak bersuara, hanya berjalan perlahan, beriringan, seolah memahami bahwa kebersamaan mereka lebih nyaring daripada suara. Yang pertama melangkah dengan mantap. Ia paling tua, tubuhnya kekar namun geraknya tenang. Ia tahu jalan, dan ia tahu waktu. Di belakangnya, seekor kucing berwarna jingga melangkah dengan sigap, penuh semangat seakan yakin bahwa pagi itu akan membawa harapan. Yang ketiga agak ragu. Tubuhnya ramping dan penuh rasa ingin tahu, namun matanya waspada. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah ingin memastikan bahwa dunia masih aman untuk mempercayai langkahnya. Yang keempat tidak terburu-buru. Ia duduk sejenak di tepi teras, memandangi pintu rumah yang belum terbuka. Ia bukan pemalas, hanya bijak. Ia tahu, kadang sabar lebih penting daripada cepat. Mereka tidak mengeong. Mereka tahu tuannya akan mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dan benar saja, pintu kayu itu perlahan terbuka, dan dari celahnya muncullah wujud yang mereka kenal. Wujud yang memberi tanpa bicara, menyentuh tanpa menyentuh, mencintai tanpa menuntut. Tuannya menatap mereka, lalu tersenyum. Tanpa perlu banyak kata, ia tahu apa yang diminta. Bukan hanya makanan, tapi juga pengakuan bahwa mereka ada, bahwa mereka diterima. Dan dalam pemberian sederhana itu, semangkuk nasi dan ikan kecil, terdapat cinta yang lebih besar daripada apapun. 4 ekor kucing itu makan bersama. Tidak saling berebut, tidak saling menyingkirkan. Mereka tahu, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bersama meski lapar. Dan pagi itu menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang keras, terkadang makna terbesar muncul dari makhluk kecil yang hanya ingin didengar. Bahwa kesetiaan bukan selalu tentang anjing, tapi tentang siapa yang diam-diamengi. Diam yang penuh arti, hari berganti. Matahari kini mulai menyengat, dan manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi di rumah kecil itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. 4 kucing itu tak pernah meminta lebih. Mereka tidak tahu tentang harta, tidak peduli pada status. Mereka hanya tahu bahwa setiap pagi, seseorang membuka pintu dan menyambut mereka, walau hanya dengan semangkuk makanan dan seulas senyum. Kadang, mereka hanya duduk di beranda, mengawasi dunia dari lantai dingin, menikmati waktu tanpa tergesa-gesa. Dan tuannya pun kadang duduk bersama mereka, dalam diam yang tak canggung. Tidak ada ponsel, tidak ada obrolan yang rumit. Hanya keheningan, dan kehadiran yang cukup. Si kucing tua sering mendekat lebih dulu, menggesekkan tubuhnya ke kaki sang pemilik. Mungkin ia tahu, tubuh renta itu tidak akan bertahan lama. Tapi ia tidak takut. Karena ia tahu, dalam hidup yang sederhana ini, ia telah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada umur panjang. Ketenangan, si kucing jingga masih berlarian, sesekali membawa daun atau ranting sebagai hadiah. Entah disadari atau tidak, ia sedang belajar memberi. Bukan karena ia punya banyak, tapi karena ia merasa cukup, yang putih abu masih memerhati dari jauh. Ia belum seberani yang lain, tapi setiap hari ia mendekat sedikit lebih dekat. Perlahan, ia belajar bahwa cinta tidak selalu menyakitkan. Bahwa kepercayaan tumbuh pelan. Seperti bunga yang tidak pernah dipaksa mekar. Dan si paling kalem, ia tetap setia di teras. Menjadi penjaga pagi, mengamati langit, menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin hanya menunggu waktu, agar ia bisa kembali merasa dibutuhkan. Bagian 3, makna dari mereka yang tak bicara. Banyak orang menganggap kucing hanyalah hewan, penghibur saat sepi, peneman kala suntuk. Tapi bagi yang mau benar-benar melihat, mereka adalah cermin. Cermin dari kasih tanpa syarat, dari kesetiaan tanpa janji, dan dari kehadiran yang tulus. Keempat kucing itu tak pernah menuntut. Mendekat tanpa takut, pagi itu sedikit berbeda. Langkah si pemilik terdengar lebih santai dari biasanya. Suara sandal menyentuh lantai oranye keramik mengisi udara. Di dekatnya, 2 kucing berdiri. Mereka tidak buru-buru, tapi juga tidak ragu. Keduanya menghadap tuannya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Bukan sekadar lapar, tapi lebih kepada ingin didengar, ingin dianggap ada. Kucing berkalung merah itu tampak paling percaya diri. Dulu ia sering sembunyi di bawah meja, mengawasi dari kejauhan. Kini, ia mendekat tanpa takut, berjalan sejajar. Mungkin bukan hanya karena rasa lapar, tapi karena akhirnya ia merasa aman. Yang satunya, berwarna jingga tua,
tetap tenang. Ada kebijaksanaan dalam matanya. Seperti pernah melalui banyak hal. Ia tak banyak bergerak, hanya menatap. Tapi tatapan itu cukup untuk berkata, terima kasih. Sudah ada. Bagian 5, kepercayaan tak dibeli. Apa yang membuat seekor kucing mendekati manusia bukan karena janji makanan. Tapi karena mereka melihat kejujuran dalam cara seseorang membuka pintu, dalam cara seseorang berdiri tanpa mengusir, dalam cara seseorang membiarkan mereka memilih, mendekat atau menjauh. Kepercayaan mereka tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari setiap hari yang diulang. Dari setiap tatapan yang tidak menghakimi. Dari setiap kehadiran yang konsisten. Dan saat dua kucing itu berjalan di samping kaki tuannya, mereka membawa pesan yang dalam, bahwa kasih sayang sejati tidak datang dari yang keras, tapi dari yang sabar. Bagian 6, saat dunia melambat, untuk sesaat, dunia berhenti berlari. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tekanan rutinitas. Hanya lantai yang hangat oleh mentari pagi, dan dua makhluk kecil yang dengan tulus menemani manusia mereka. Tidak ada kata. Tapi ada hubungan yang lebih kuat dari suara. Dan mungkin, di tengah dunia yang terlalu cepat dan terlalu bising, kisah ini mengingatkan kita, bahwa kadang, kita hanya perlu berjalan pelan. Menunggu. Mendengarkan. Dan hadir.